beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya ini. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Ya, kembali Mas DU membahas tentang korupsi Pertamina yang hampir mencapai 1000 triliun ya. Tapi kali ini Mas DU mau spesifik membahas tentang sosok Ahok yang baru-baru ini lagi viral ya. Dimana beliau sangat vokal ya. Menyuarakan tentang masa-masa saat beliau menjabat komisaris utama ya di Pertamina ya, dimana itu di podcastnya narasi ya Mata Najwa itu, terus di Liputan 6 kalau nggak salah, itu juga ya viral semua lah ya. Lalu tentu saja ada pro ada kontra ya, muncullah Hotman Paris ya yang menyatakan kenapa baru ngomong sekarang ya nggak. Waktu itu beliau jabatannya komisaris utama, harusnya beliau bisa membongkarnya ya kan. Apakah pura-pura nggak tahu atau beliau memang nggak punya kapabilitas untuk membongkar atau seperti apa ya. Dua-duanya ini punya argumentasi yang bisa dipertimbangkan ya, argumentasi yang ada benarnya dua-duanya. Kalian kira-kira ada di sisi yang mana, dan kalian penilaiannya seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja nonton video. Dari mana dulu nih? Ahok dulu apa Hotman Paris dulu? Oke, let's go ya. Dari Pak Ahok dulu aja lah ya. Dengerin. Oke. Ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden, lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya, direksi-direksi mulai berani melawan saya. Ya, nih, banyak orang nanya ya. nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh, ada Betul. kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu, hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding, secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time, contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden, lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024.
Kalau penghematan nggak 46%, sesuai hitungan, kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komod. Saya sebagai bilang, komod holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patria Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia orang Baru jadi veteran, katanya isunya semua. sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, Ya, tapi intinya gini ya, ya. lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ikatalok, karena udah dibeli dari subholding Patria Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam, selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun, karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, Oke, kalian yang kepingin nonton lengkapnya bisa nonton di Liputan 6. Ini sumbernya dari Liputan 6 ya, podcast ya. Ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra ya. Ini di kolom komentar aja udah pro dan kontra nih. Coba ya kita lihat kolom komentar nih, lihat nih. Mulai dari atas kontra tuh. Udah Ahok pinter ngomong aja, periksa, penjarakan, masyarakat nggak percaya sama Ahok. Wah. Yang bawahnya pro tuh, periksa semua direksi Pertamina ya, karena menurut Pak Ahok tadi direksinya tadi udah banyak yang ngeremehin ya, macan ompong katanya. Oh yang atas tadi ini ada 6 balasan nih, kita buka coba. Masyarakat mana cuk? Mungkin kau saja sama keluarga kau. Masyarakat yang mana yang ente maksud tuh? Andre Rosiade disebut nih. Andre Rosiade anggota DPR RI yang minta Ahok dipecat pas Ahok mau bongkar korupsi Pertamina pada tahun 2020, tolong diperiksa. Wow, ini dari netizen loh ini. Nah, dia cuma bacain ya. Jika Kejagung tidak mengungkap ini, apakah Ahok tetap diam? Sedangkan sudah tahu lebih dulu pada saat menjabat begitu banyak kejahatan korup. Nah, ini terjadi pro dan kontra intinya guys ya. Sangat-sangat rame ini ya, bahkan ini di acara televisi di mana nih Pak Ahok ini lagi FYP ya pokoknya, dan muncullah sosok Hotman Paris nih. Yuk kita dengerin ya pendapat dari Hotman Paris. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data, dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban, dan juga dapat dipidana. Ngerti nggak? Kalau dia mengatakan membongkar, berarti dia udah tahu. Atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama jadi komisaris
dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat, mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Lu mau ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus, tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh, sekarang kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu, jangan pakai pantakmu kalau mikir. Oke. Ini keras sekali ya dari Pak Hotman Paris. Dan tentu saja ini komentarnya lagi-lagi pro dan kontra ya. Tapi kalau di video kali ini banyakkan pronya apa kontranya nih. Coba saya curiga Anda Pak Hotman Paris, Anda sepertinya terlibat. Wow, ada 583 balasan. Waduh, ini terlalu panjang ya. Kita yang berikutnya aja. Ini trik Hotman Paris, sebab yang sudah tersangka ini orang-orang kaya semua. Karena kalau Hotman bilang begini, nantinya para tersangka tertarik untuk pakai pengacara Hotman dengan bayaran yang tinggi. Waduh, ini dugaan netizen ini kreatif ya. Oke. Kenapa yang panas Hotman Paris? Saya curiga, wah Hotman Paris panik tuh. Betul, berarti Ahok mengetahui tapi tidak melaporkan. Nah, ini yang pro ya kan. Sekali lagi, ada pro, ada kontra ya. Banyak nih. Ngotot bener nih. Orang mau penjarakan Ahok. Berani nggak ya semua pejabat mewujudkan apa yang selalu ko Ahok suarakan? Pakai hukum pembuktian terbalik biar clear dan clean alias tidak ada dusta di antara semua. Oke, lanjutlah. Pokoknya ini banyak pro dan kontra. Kalian juga tulis di kolom komentar. Pro apa kontra ya, dukung yang mana ya. Lanjut. Ini lagi nih. Salam dari Singapura. Nalar otak memang sering bawaan dari lahir dari kandungan ibumu. Kalau dari kandungan ibumu kau sudah punya nalar tinggi, maka kau akan cepat nangkap essence, substansi permasalahan. Yaitu sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan.
Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Keras lagi Salam ya dari Singapura. dari Pak Hotman Paris ya. Ini tadi udah ini seri ya. Kasus kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi Oh, iya. aku. Kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Mantap. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simple. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Saya tidak kenal Ahok, saya nggak peduli sama dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih terkenal dari dia. Tapi karena ini menyangkut negara, aku ada pertanyaan. Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Kenapa baru sekarang kau mau bongkar? Oke Kepada ya. para Lagi-lagi dari Pak Hotman Paris ya. Dan lagi-lagi juga komentarnya pro dan kontra tuh bisa dibaca sendiri tuh. Walah omonganmu sepet, kemana aja lu Hotman. Waduh wis. Ada yang setuju tuh, iya juga ya. Oke, sekarang kita dengerin lagi dari Pak Ahok ya. Sudah disinggung oleh Pak Ahok bahwa Pertamina ini Poin liputan 6 nih. mencampur Pertamax Yang dengan tadi zat aditif. narasi ya kayaknya. Dan kemarin di RDP dengan DPR diakui itu afton dari Amerika Serikat, hanya afton yang digunakan. Ini yang di liputan sisi 6 guys Kejagung, ya. yang dimaksud blending oplos itu bukan itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON, itu yang dimaksudkan. Nah Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Itu ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan tagingan lah. Kenapa lu terima? Anda Sorry. masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang surat tulis? Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda kan punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal, besi komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Kok suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap. Saya senang Siap ya membantu. Pak Ahok ya. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di sana. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Waduh, sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid kita ada M-Team. Saya bisa dapat 18.000.
Bahkan saya punya program namanya Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu lah. Kalau menteri jam-jamnya. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKAP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024 berhasil nggak melakukan efisiensi 46%. Kalau enggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya yang ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaru komut. Gaji komut kerja dirut. Dan gak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong. Gak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong. Dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, gak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Enggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin Masalahkan. logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal itu bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau dari zamannya Pertamina berdiri. Maksud saya Kejagung, ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah, saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu, mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Gila. Kalau mau, hitungin aja dari zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa. Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Ya. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Oke. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang. Kan berita tau? Saya tantang balik. DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR.
Kenapa? Takut ya lu orang, gue bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Oke. Oke, mantap ya ini. Kalau mau lengkap silakan nonton di Liputan 6 ya. Cuman yang poin-poin menarik sudah kita tangkap ya. Apalagi yang terakhir tadi ya. Katanya beliau seandainya dirut gitu ya, seandainya jadi direktur utama mungkin bisa punya wewenang lebih ya untuk ya buat mecat-mecat gitu ya. Kalau Komut sebatas pengawasan ya, seperti itu ya. Tetap aja banyak pro dan kontra ya, tetap aja ya. Kita lihat ya. Nih. Oh, ini komentarnya baru dikit nih ya. Ini di akun TikTok Bintang Bumi Indonesia. Mungkin masih baru ini ya. Masih iya, padahal udah 3 hari yang lalu ya. Tapi kalau di akun Liputan 6 jelasnya udah rame guys ya. Ya oke deh kalau gitu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Berita tentang Ahok ini cukup cukup menarik ya. Bahkan ada desas-desus ya. Ahok ini menurut beberapa sumber itu digadang-gadang ya, namanya itu diproyeksikan sebagai salah satu orang penting ya, salah satu yang layak gitu ya menerima jabatan baru di BUMN ya, entah itu di Pertamina maupun di BUMN sendiri ya. Apakah benar ya isu ini? Apakah Ahok menduduki jabatan tertentu dalam waktu dekat ini? Kita tunggu aja ya. Ikuti terus video-video dari kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Di video berikutnya kita bahas ya. Ada isu tersebut, udah santer nih ya. Katanya mau gantiin siapa lah gitu ya, oke. Sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.